Lingkungan sekolah merupakan tempat belajar sekaligus ruang tumbuh bagi peserta didik dalam membentuk kebiasaan sehari-hari. Di balik aktivitas tersebut, ada kebiasaan yang sering luput dari perhatian. Sampah plastik di lingkungan sekolah sering dianggap sebagai persoalan kecil. Padahal, kebiasaan sederhana menggunakan kemasan sekali pakai memberikan dampak besar bagi lingkungan. Sementara itu, pembelajaran statistika masih dianggap abstrak dan kurang bermakna. Kondisi inilah yang mendorong saya untuk melakukan sebuah perubahan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nipa Susanti, guru matematika di SMP Negeri 6 Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Melalui video ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang saya lakukan dengan mengaitkan materi statistika dengan permasalahan nyata. Dari kondisi tersebut, saya mengembangkan pembelajaran sadar, yaitu statistika melalui analisis data untuk membangun aksi reflektif, guna menciptakan pembelajaran bermakna dan perubahan perilaku siswa. Pembelajaran ini dikaitkan dengan kegiatan kokurikuler yang telah dilaksanakan di sekolah dengan tema Dari Limbah Menjadi Indah. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dibiasakan membawa tumbler dan wadah makan sendiri ketika jajan di kantin. Perubahan mulai terlihat, namun tidak berlangsung lama. Sebagian peserta didik kembali menggunakan kemasan plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan belum bertahan, sekaligus menjadi tantangan dalam pembelajaran statistika yang masih dianggap abstrak dan kurang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dimulai dari pengalaman nyata peserta didik, di mana peserta didik diajak merefleksikan perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Apakah sampahnya berkurang? Ya. Sampahnya berkurang. Susah tidak bawa tumbler itu sebetulnya? Ya. Tidak. Tapi sekarang bawa tidak? Ya. Listing yang minggu lalu kalian bawa ada tidak? Ya. Melalui pertanyaan tersebut, saya mengajak mereka menyadari perubahan yang terjadi. Dari sinilah lahir satu pertanyaan kunci. Bagaimana kita dapat membuktikan bahwa perubahan itu benar-benar terjadi? Peserta didik kemudian dibagi ke dalam 6 kelompok dengan 2 kategori tugas yang disesuaikan berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya, peserta didik mengumpulkan data sederhana terkait penggunaan sampah plastik yang diperoleh dari kegiatan kokurikuler selama 1 minggu sebelumnya. Data tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram garis. Diskusi yang terjadi mendorong mereka berpikir kritis dan menyampaikan pendapat. Sehingga statistika tidak lagi sekedar materi, tetapi menjadi alat untuk memahami realitas. Lalu di hari Selasa kita mendapatkan 60 jumlah sampah plastik dan tidak ada sampah styrofoam karena jarang digunakan. Sebagai bentuk penguatan, peserta didik menyusun komitmen berbasis data. Mereka menetapkan target nyata untuk mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen ini menjadi jembatan antara pembelajaran dan tindakan. Pembelajaran ini memberikan dampak yang nyata. Peserta didik tidak hanya memahami konsep statistika, tetapi juga mampu menginterpretasikan data secara konstekstual. Lebih dari itu, tumbuh kesadaran bahwa tindakan kecil memiliki dampak besar bagi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Putri Renata. Perkenalkan, nama saya Wafa. Kami dari kelas 7E. Hari ini pembelajaran bersama Bu Nipa sangat seru karena kami mendapatkan pembelajaran yang baru kami pelajari. Kita harus membawa tumbler dan misting agar dapat mengurangi sampah. Dadah! Saya Farid dari 7E. Saya ingin menyampaikan perasaan hari ini tentang pembelajaran Ibu Nipa. Sangat bermanfaat dan sangat menyenangkan. Melalui pembelajaran ini, statistika tidak hanya dipahami sebagai kumpulan angka, tetapi sebagai cara untuk membaca realitas dan menumbuhkan kesadaran. Perubahan sederhana yang muncul menjadi langkah awal menuju kebiasaan yang lebih baik.